Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 79 Kota Jambi, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 79 Kota Jambi, Bapak Suiknyo SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suikno karena berkat dukungannya kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan untuk 1 jam ke depan, insya Allah. Dan saya juga di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu masih menyempatkan diri memenuhi undangan saya untuk menjadi peserta pada kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari bersama kita membaca surat Al-Fatihah agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, berkah, dan tidak ada suatu halangan apa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Sami'illahi lahumul fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ade Suhendar dari SD Negeri 79 Kota Jambi. Saya berdiri di sini yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jambi. Adapun tujuan saya mengadakan kegiatan diseminasi ini yaitu yang pertama, karena sudah keharusan saya untuk melaksanakan aksi nyata di sekolah masing-masing. Jadi dalam minggu-minggu ini itu semua calon guru penggerak angkatan 11 itu mengadakan kegiatan yang sama, yaitu diseminasi budaya positif di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu tujuan saya tentunya saya ingin berbagi sedikit tentang pengetahuan saya yang saya dapat dari kegiatan ini. Jadi bukan maksud saya untuk lebih pintar atau duit, tapi ya ilmu itu walaupun sedikit alangkah baiknya kita bagikan, karena itu kita tidak tahu ilmu kita yang mana yang berkah. Jadi jangan pelit-pelit sama ilmu walaupun sedikit. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Di sini kita sebagai seorang guru tentunya harus mengerti dulu apa itu tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara mengeluarkan sebuah pernyataan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat membaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita sebagai seorang guru, peran kita sebagai seorang guru itu hanya bisa menuntun, menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, jadi pada dasarnya Bapak Ibu, anak itu sudah mempunyai dasarnya masing-masing, sudah mempunyai bakatnya masing-masing, jalan hidupnya masing-masing, dan cita-citanya
masing-masing. Nah, jadi kita itu sebagai guru itu hanya bisa memperbaiki atau merubah lakunya saja, bukan dasarnya. Nah, kalau kita lihat di situ dari pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara, di situ ada kata-kata menuntut. Nah, kira-kira menuntut itu apa sih Bapak Ibu? Kalau di benak Bapak Ibu menuntut itu apa kira-kira? Ya, mengharuskan, menuntut. Kalau mengharuskan itu menuntut tidak? Ayo, apa bedanya menuntun dan menuntut? Nah, kalau menuntut, membimbing. nah, iya terima kasih Pak. Membimbing, mengarahkan itu adalah menuntut. Kalau menuntut, lebih ke mengharuskan. Kamu harus bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca, tegak di depan. Nah, itu mungkin itu saya juga pernah melakukan itu ya. Nah, di sini juga Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidikan itu seperti sebuah lahan pertanian. Nah, tahu Bapak Ibu lahan pertanian? Tahu lah ya. Nah, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidikan itu sebagai lahan pertanian, di mana sekolah ini itu diibaratkan lahannya. Nah, lahan itu sekolah ini, kemudian benih atau bibit itu diibaratkan murid-murid kita. Dan kita sebagai apa kira-kira? Sebagai petani. Nah, kita sebagai petani. Nah, jadi yang namanya benih atau biji atau bibit, itu kan sudah mempunyai kodratnya masing-masing, betul nggak? Sudah mempunyai seharusnya dia jadi apa. Nah, petani itu tidak bisa menuntut atau mengubah misalnya benih padi. Nah, benih padi kan dia tentunya akan menjadi padi. Kemudian benih jagung tentunya dia akan menjadi petani itu tidak bisa membuat si benih jagung ini akan tumbuh menjadi padi. Nah, sama seperti kita di sekolah ini juga. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya sudah mempunyai dasarnya masing-masing, sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Nah, jadi kita tidak bisa merubah kodrat anak itu. Misal anak-anak itu di kelas, kalau di kelas saya itu ada memang kodratnya itu nggak mau diem gitu, jadi ngomong, ada nyerotos saja gitu kan. Kita tidak bisa mengubah kodrat mereka yang seperti itu. Jadi kita hanya bisa membimbing, mengarahkan, menuntut. Nah, mungkin kalau saya dari pengalaman saya itu, dia kan nyerotos gitu kan. Nah, jadi saya tanya, cita-citamu jadi apa? Dia ingin jadi konten kreator. Nah, jadi pada kegiatan kerajinan kemarin itu saya mencoba untuk mengarahkan dia. Nah, jadi saya ingin dia itu mempresentasikan. Jadi dia itu kan ngoceh-ngoceh aja. Jadi itu memang kodratnya, tapi bagaimana kita mengarahkan ngoceh-ngocehnya itu ke arah yang lebih positif. Nah, jadi dia itu bisa mempresentasikan bahan-bahan kerajinan itu apa saja, kemudian langkah-langkah membuatnya bisa gitu. Jadi memang lancar ngomongnya gitu. Nah, jadi mungkin itu sedikit saya mulai menerapkan juga gitu kan. Ya, walaupun memang berat gitu kan. Nah, mungkin ini ada kaitannya juga dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Nah, mungkin itu adalah wadahnya. Jadi untuk membuat anak itu bisa menuntut sesuai dengan kemauannya. Ngerti ya Pak Ibu? Saya. Nah, jadi tadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diibaratkan seperti sebuah lahan pertanian. Nah, kita kembali lagi ke lahan pertanian tadi. Apabila benih itu bagus, terus kita semai sebagai petani, kita semai. Sudah kita biarin aja, kira-kira tumbuh tidak? Tumbuh tidak? Bisa tumbuh, bisa. Walaupun tumbuh, hasilnya akan seperti apa? Tidak bagus, tidak maksimal, walaupun bibitnya itu bagus. Jadi sebagai seorang petani itu seharusnya diapain dulu? Lahan itu diapain dulu? Ya, dikasih pupuk. Sebelum dikasih pupuk biasanya kita apain? Digemburin, Pak. Pak Lutfi mantap. Digemburin dulu. Sudah kita digemburin, kita kasih pupuk biar maksimal, baru kita tanam. Setelah itu kita rawat agar menjadi benih yang maksimal, yang berkualitas, yang bagus.
Nah, sama seperti kita di sekolah juga. Nah, jadi sebenarnya sekolah itu kan tadi diibaratkan seperti lahan. Jadi lahannya dulu harus bagus. Jadi sekolah kita dulu yang harus bagus. Nah, baru nanti anak-anak kita itu kita masukkan di kelas. Nah, itu ibaratnya kita sudah menanam. Tapi kita biarkan saja, tidak kita apa-apain. Maka anak itu akan tetap belajar tidak? Tetap belajar, tapi tidak maksimal. Jadi disitulah kita sebagai guru menuntun, mengarahkan anak itu agar sesuai dengan kemampuannya, belajar sesuai dengan kemampuan. Baik Bapak Ibu, next. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini berkaitan dengan budaya positif. Nah, jadi untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan, tentunya salah satunya dengan melaksanakan yang namanya budaya positif. Nah, kira-kira kita berdiskusi di sini tentang apa sih itu budaya positif. Kalau di situ budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kalau berkaitan dengan budaya positif, tentunya ini kebiasaan kita di sekolah. Kira-kira kalau di sekolah kita ini sudah belum ya menjalankan budaya positif, kebiasaan sekolah kita yang baik, yang mempunyai nilai-nilai. Sudah ya Bapak Ibu? Nah, kira-kira contohnya apa itu ya? Kebiasaan budaya positif yang sudah kita terapkan. Di sekolah kita ini sudah diterapkan. Datang ke sekolah tidak terlambat, ya boleh. Itu berkaitan dengan disiplin. Kemudian kalau pagi itu kita sebagai guru selalu berdiri di depan untuk apa? Menyambut murid, menyalami, senyum, sapa. Dan walaupun kadang muridnya lewat aja gitu kan. Nah, jadi dengan kita melakukan budaya positif itu, tentunya secara tidak langsung kita membuat murid itu senang. Aku disambut ya sekolah dengan baik. Bapak Ibu senyum sama saya. Pak Imam tadi senyum sama saya gitu kan. Nah, jadi mereka itu lebih semangat. Kemudian budaya positif yang lain di sekolah kita juga sudah, yaitu pada kegiatan setiap pagi itu sudah diterapkan dengan baik. Kemudian kalau untuk di dalam kelas, kira-kira budaya positif apa yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu? Berdoa sebelum dan sesudah. Nah, itu walaupun sebentar, mungkin terlihat kebiasaan yang sering dilakukan juga, tapi secara tidak sadar itu adalah merupakan kegiatan budaya positif. Sebenarnya banyak kegiatan budaya positif itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita sudah melakukannya, tapi itu tidak sadar kalau itu adalah budaya positif. Nah, gitu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada tentang konsep utama budaya positif. Jadi di sini ada 7 poin. Nah, di sini kami itu calon guru penggerak itu belajar poin-poin ini itu kurang lebih 2 minggu lebih. Nah, dari poin-poin ini itu sangat menarik. Ada di antara poin-poin itu yang menyindir saya sebagai seorang guru juga ada. Nah, jadi saya merasa terpukul gitu kan, ternyata yang saya lakukan selama itu salah. Ada di sini. Nah, sementara untuk tugasnya aksi nyata diseminasi ini, saya diminta untuk menyampaikan kembali kepada rekan-rekan hanya waktunya sejam lebih. Nah, jadi nanti kita hanya poin-poin besarnya saja Bapak Ibu. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Di poin yang pertama adalah membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif tentunya. Nah, lingkungan yang positif itu yang seperti apa? Tentunya yang bisa membuat murid itu aman, terus
nyaman. Nah, agar siswa mampu berpihak dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk membuat siswa kita itu nyaman, tentunya kita harus menciptakan budaya positif dulu di sekolah dengan membuat murid kita itu nyaman. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah sekolah itu sudah menjalankan budaya positif dengan baik, maka nanti akan menciptakan murid-murid yang berkualitas juga tentunya. Nah, kemudian yang selanjutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi Bapak Ibu di sini kontrol guru. Jadi secara tidak langsung kita itu di sekolah itu mengontrol murid-murid. Nah, di sini sudah ada perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini misalnya seperti ini. Secara tidak langsung kita itu mengontrol murid sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, duduk rapi, jangan berjalan-jalan, perhatikan Bapak di depan sedang menjelaskan. Karena itu kira-kira menurut tidak? Menurut kan? Nah, jadi secara tidak langsung kita mengontrol dia untuk mengikuti kemauan kita. Tapi anak itu kira-kira senang tidak? Untuk melihat senang atau tidaknya kita lihat dulu. Pasti dia menurut. Kira-kira berapa menit itu menurutnya? 1 menit kan? Kira 5 menit, 10 menit, 1 menit. Nah, itu membuktikan kalau anak-anak itu kurang senang dengan kita mengontrol yang seperti itu. Nah, jadi nanti kita dalam waktu 1 menit, berarti nanti 1 menit lagi kita ingatkan lagi. Jam gitu ya. Nanti 1 menit lagi terus saja gitu. Jadi sepotong-potong kita menjelaskan ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Biasanya ini berkaitan dengan seperti imbalan gitu. Nah, misalnya yang anak siapa yang bisa mengerjakan, nanti Bapak kasih hadiah. Nah, sebenarnya mengasih hadiah imbalan itu positif tak? Positif kan? Tapi itu kira-kira baik tak untuk murid? Biasanya saya ini sebagai guru kelas selalu memberikan imbalan berupa jajan, misalnya duit. Nah, kira-kira positif tak itu untuk kelas saya kan? Mungkin positifnya pas pelajaran saya dia nurut, tapi saat pelajaran Pak Luki misalnya olahraga, apa yang terjadi? Oh, dia akan ribut karena Pak Luki dia akan memberikan. Jadi itu mungkin negatifnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini biasanya tuh contohnya seperti ini Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah. Jadi misalnya anak-anak, misalnya anak ribut, kenapa anak ribut terus, tidak kasihan dengan bapak, misalnya, atau kenapa tidak mau menulis, tidak kasihan dengan orang tuanya di rumah, sudah menyekolahkan, tapi di sekolah tidak mau menulis, jadi anak itu merasa bersalah. Tapi kadang tidak juga ya, kadang ada yang memang nggak betah di rumah, jadi dia tidak merasa bersalah, ada yang merasa bersalah, ada yang tidak merasa bersalah. Ya, kita hanya bisa menuntunnya kembali. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi gini, misalnya Bapak Ibu, anak-anak itu berantem. Nah, berantem dulu di kelas, lagi emosi, lagi panas-panasnya. Tiba-tiba kita datang dan memaksa anak-anak itu untuk saling memaafkan. Kira-kira mereka mau tidak memaafkan itu? Mau ya, tapi kira-kira dengan hati yang seperti apa? Masih kesel, masih marah. Nah, jadi seharusnya apa yang kita lakukan? Misalnya itu berantem kan, jadi kita terus sebagai misalnya karena saya orang dewasa nih, memaksa dia, minta maaf. Hari itu juga. Menenangkan dulu. Dibawalah misalnya ke kantor atau ke tempat yang lebih tenang. Tanyakan lagi kira-kira apa masalahnya. Sudah lebih tenang, baru saling memaafkan. Nah, kalau kita langsung suruh saling maaf apa, pasti nanti di belakang ada lagi masalah baru. Apalagi kalau yang disuruh minta maaf itu biasanya
kalau tidak mau itu. Nah, kemudian selanjutnya poin yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, apa makna disiplin? Kira-kira disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin itu seperti aturan tidak? Nah, seperti aturan, tapi dia ada nilai-nilainya di belakang. Nah, kalau disiplin itu aturan, tapi ada nilai-nilainya di belakang. Nah, jadi saya dulu Pak Ibu ya. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kalau di situ kan belajar menjalankan sebuah aturan. Nah, yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Kemudian yang selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Jadi cenderung seperti sebuah peraturan ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi terkadang disiplin itu membuat kita tidak nyaman, betul? Nah, gitu. Pada dasarnya mungkin kita tidak nyaman dengan disiplin. Tapi disiplin juga sebenarnya ada nilai-nilai positifnya untuk kita. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini disiplin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, disiplin adalah kemampuan memerintah diri. Berarti ada dari dalam diri kita dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, di situ ada nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi misalnya gini Bapak Ibu, misalnya ada sebuah bank nih, di situ ada disiplin namanya kalau masuk ke bank itu harus memakai masker. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang ditanamkan kalau kita pakai masker? Untuk apa? Untuk apa gitu kira-kira? Melindungi diri. Melindungi diri. Terima kasih Pak Wi. Melindungi diri berarti itu berkaitan dengan kesehatan. Kemudian disiplin di jalan raya. Kita disuruh pakai masker, pakai helm. Nah, jadi kita pakai helm itu bukan karena takut Pak polisi. Nah, jadi tujuannya untuk nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Bijak, Pak Doni. Jadi tujuannya untuk apa Bapak Ibu kira-kira kalau kita menjalankan kebajikan itu? Tentunya untuk kalau kita di sekolah itu kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan? Kalau anak-anak itu cuci tangan, mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kira-kira nilai kebajikan apa yang terkandung di dalam itu? Kebersihan, menjaga kesehatan. Nah, itu nilai kebajikannya. Nah, jadi itu mungkin sudah kita terapkan juga, tapi mungkin kita belum menyadari kalau itu adalah nilai-nilai kebajikan. Semua itu sudah kita terapkan sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya gimana itu ya? Nah, jadi misalnya setiap orang itu pasti berbeda, mempunyai kebutuhan yang beda. Tapi kita sebagai orang lain harus memahami juga tentang kebutuhan teman kita. Jadi kita tidak boleh memaksa. Misalnya temannya ini harus sama kebutuhannya dengan Citra gitu ya. Nah, jadi tidak boleh. Nah, kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, atau ini kalau di kegiatan kami di Pramuka itu survival. Jadi bertahan hidup ini berkaitan biasanya dengan kebutuhan primer, makanan seperti itu kan. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan peserta didik kita, biasanya ada tidak siswa itu yang biasanya mengambil
makanan temannya. Nah, itu kira-kira tujuannya untuk apa? Bisa untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kasih sayang dan rasa hormat. Kita ini pada dasarnya butuh kasih sayang. Nah, betul lah. Nah, dan rasa diterima. Siapa yang tidak butuh rasa kasih sayang? Sama dengan murid kita. Jadi murid kita itu butuhkan rasa kasih sayang. Karena cari perhatian ya tak? Capek. Misalnya kadang mulut Pak Doni. Kadang jubit kawannya. Jadi Pak Doni itu nanti terfokus dengan dia. Jadi dia itu butuh kasih sayang. Mungkin di rumah tuh kurang diperhatikan. Kemudian penguasaan. Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai rasa penguasa. Kalau murid kita itu biasanya ada lah yang di kelas itu seperti berkuasa gitu. Biasanya yang badannya paling besar itu biasanya tuh kan. Jadi karena dia merasa paling wow, dia bisa menguasai kelas. Biasanya tuh banyak teman-temannya yang mengikuti dia. Kemudian kesenangan. Jadi ada juga kita ini pada dasarnya senang dengan yang namanya kesenangan. Sama dengan murid-murid kita juga di kelas. Murid-murid kita itu kalau mengganggu teman itu kayak senang ya gitu. Apalagi kalau dia ngadu ke kantor, Pak Doni, si ini nakal. Terus Pak Doni ini marahi pula orang itu yang nakal tadi. Apa tidak senangnya tuh? Aduan aku diterima katanya, senangnya tuh. Kemudian yang terakhir kebebasan. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia itu butuh yang namanya kebebasan. Sama dengan murid kita itu butuh yang namanya kebebasan. Tapi tidak kita biarkan bebas begitu saja gitu kan. Jadi kita harus tetap menuntunnya. Jadi kebebasan yang lebih ke arah positif. Jadi begitu. Di sini Bapak Ibu saya mempunyai sebuah kasus. Iya, kita ganti. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluarkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Atau kayak ini, jadi kenapa yang kita lakukan kalau kita di posisi Ibu Ria? Karena Agus ini sering meminta makannya secara paksa. Apakah kita biarkan? Apakah kita bertanya dulu ya? Secara tidak langsung kita menegur, langsung menegur. Kira-kira menegurnya di mana? Apakah di depan teman-temannya atau di tempat sepi? Jadi kita menegurnya dulu ya Bapak Ibu. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kebutuhan apa yang dia penuhi, yang ingin dia penuhi dari kelima tadi? Ayo Bapak. Jadi dia itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, karena mungkin dia itu tidak mau bekal di rumah, dari rumah tidak membawa bekal, tidak membawa uang. Kalau di kelas itu ada yang seperti itu juga. Kemudian selanjutnya, di sini. Tadi kan berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya benar. Tapi secara tidak langsung dia semuanya itu berkaitan. Jadi yang pertama itu dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Ria, sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Tadi benar ya, mencari tahu dulu alasannya. Tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi sebenarnya kalau memang dijalankan itu panjang ya sebenarnya. Kita harus menginterogasi satu murid saja. Itu lebih dari 10 sampai 15 menit sebenarnya. Kalau ada 10 seperti itu bagaimana ya? Di sini tadi benar, yaitu Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian sama Agus.
Jadi di sini Agus itu ingin diperhatiin sebenarnya. Jadi itu. Jadi bukan cuma Agus juga, nanti gurunya juga akan perhatian. Jadi nanti dipanggil, ditanya-tanya. Jadi menurut mereka itu adalah sebuah perhatian, gitu kan. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini dia seperti penguasa. Jadi kalau kalau temannya itu takut, biasanya kalau temannya takut itu ngadu. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan, jadi mengadu. Jadi dia itu senang. Jadi dia merasa, ya aku berkuasa di kelas ini, gitu kan. Kemudian selanjutnya, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Tadi katanya tidak bawa bekal, ini tidak bawa bekal, gitu kan. Kemudian di sini dia memenuhi kebutuhan tentang kebebasan. Jadi dia merasa bebas mengganggu temannya, gitu kan. Jadi dia ini bebasnya itu tidak terkontrol sebenarnya ke arah yang lebih negatif, gitu kan. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Ini sering ketemu nih. Jadi kadang-kadang anak itu mengganggu itu karena iseng, gitu kan. Dan dia itu senang kalau kawannya nangis. Apalagi yang sering di kelas juga, seringan digangguin karena dia itu senang, gitu kan. Jadi merasa puas, gitu. Kemudian selanjutnya, yang keempat yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Kasih ngomong, terus pulang terus. Baik, yang keempat itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi pada dasarnya kita itu mempunyai motivasi sebagai manusia. Motivasi dari yang mana yang pertama, Bapak Ibu? Motivasi eksternal dan motivasi internal. Iya, nanti kita bahas. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat poin nomor 1 dulu. Jadi misalnya seperti ini. Ibu kepala sekolah menugaskan kita untuk ikut webinar misalnya di dinas pendidikan. Tapi kegiatannya itu di luar jam mengajar, di luar jam kerja kita, yaitu mungkin di sekitar jam 1 sampai jam 2, jam 5 boleh. Sedangkan jam kita mengajar itu dari jam 7 sampai jam 12. Harusnya kita kan bisa santai-santai dan di rumah. Istirahat. Jadi kita lihat dulu yang pertama. Untuk kira-kira, lihat. Kira-kira Bapak Ibu pergi tidak ke sana ikut webinar? Pergi ya. Pergi, kita tetap pergi biasanya ya. Tapi pasti ada sesuatu yang membuat kita harus pergi. Kalau di situ nomor 1, kita pergi itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Betul nggak? Karena kepala sekolah yang nyuruh, kita itu jadinya gak enak, gitu kan. Dia kan gak enak, takut pula lagi kan. Apa yang akan terjadi apabila kira-kira kalau kita tidak begitu, mungkin kita tidak ditegur, mungkin kita nanti dicemberutin. Mungkin kita takut itu kan, akhirnya udahlah dengan terpaksa pergi. Betul tidak Pak Doni? Kemudian yang kedua, jadi ya kalau yang pertama tadi kita pergi karena motivasi dari mana? Dari eksternal, dari luar, karena kita itu merasa tidak nyaman atau takut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi biasanya kalau kita disuruh webinar itu biasanya ada duit transportnya. Ya betul Pak Doni? Betul nih. Kalau Pak Doni tidak, ini dia. Ibu. Jadi apa yang akan jadi kan Pak Doni, pergilah ke dinas pendidikan ke webinar. Kira-kira apa lah ya ada yang bisa yang saya dapatkan, ada duit transportnya apa ya lah katanya. Kira-kira itu motivasi dari mana? Dari luar atau eksternal? Kalau Pak Doni tidak, yang 1 yang 2 tidak. Jadi dia yang ketiga kalau Pak Doni. Dia tetap pergi untuk mengikuti itu di sana itu, walaupun
Nah, walaupun kegiatannya di luar jam dia kerja gitu kan. Nah, jadi alasan Pak Doni pergi itu karena ingin mendapatkan wawasan yang baru, pemahaman yang baru. Jadi dengan ikhlas. Nah, jadi kalau itu berarti motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Nah, gitu. Jadi kita bisa merasakan lah yang mana motivasi eksternal, yang mana motivasi internal. Tapi kalau kita kebanyakan keseringan itu, kira-kira motivasi apa yang membuat kita bergerak? Kalau jujur, Nah, eksternal ya. Nah, sama kalau gitu. Nah, bertahan hidup, betul. untuk bertahan hidup ya. Nah, ini kita berkaitan dengan Nah, ini saya mempunyai kasus juga. Jadi hukuman dan sanksi dan konsekuensi. Kira-kira apa sih Bapak Ibu bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, situ biasanya kalau hukuman itu berfokus pada untuk menghentikan perilaku negatif, betul nggak Bapak Ibu? Jadi hanya sebatas itu biasanya. Jadi hukuman itu biasanya tidak ada kaitan dengan sebab dan akibat biasanya. Kalau konsekuensi biasanya ada kaitannya dengan sebab akibat. Nah, kalau hukuman sebagai hukuman, misalnya ada anak murid terlambat masuk kelas, kita suruh keluar aja, nggak usah belajar, suruh tegak di depan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, nah, termasuk apa coba? Termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi, kita itu membiarkan itu tak masuk. Tapi dia harus menggantikan jam terlambatnya itu pada jam istirahat nanti. Jadi pas istirahat nanti dia tetap belajar. Nah, gitu. Jadi dia tetap mendapatkan pelajaran sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada lagi kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Tidak, Bayu. Tidak setuju. Kenapa? Iya, karena dia mempermalukan anak di depan teman-temannya. Itu tidak boleh. Nanti mentalnya bisa down atau jatuh. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Karena kenapa Bapak Ibu? Tidak ada hukuman itu tidak ada sebab, tidak ada keterkaitan antara sebab dan akibatnya. Jadi harus sekedar menghukum, gitu kan? Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi, nampak ya? Kalau hukuman itu biasanya masuk ke identitas gagal. Nah, jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu membuat siswa itu tidak nyaman biasanya. Kalau konsekuensi itu termasuk disiplin. Nah, kalau konsekuensi itu di tengah-tengah biasanya, posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau itu ada restitusi. Nah, kalau restitusi itu biasanya kita hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan saja. Tapi jadi misalnya anak itu membuat sebuah kasus, ada kasus gitu kan, misalnya terlambat ke
sekolah. Jadi kita menanyakan dulu, kalau restitusi itu kita menanyakan kenapa datang terlambat nak, gitu kan. Nah, nanti anak itu lalu menjawab. Nah, terus kita menanyakan lagi kenapa bisa terlambat. Nah, kemudian alasan terlambat apa? Kemudian kira-kira hal apa yang dilakukan agar tidak terlambat lagi. Nah, nanti dia akan menjawablah sendiri, membuat seperti konsekuensi sendiri untuk dirinya sendiri. Namun ini kadang berhasil dan kadang juga tidak. Namanya anak murid ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita berlatih tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Ya, kami termasuk ke dalam. Nah, kita lihat dulu ya hukuman. Ingat. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Oke, konsekuensi ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Iya, karena tidak ada kaitannya dengan masker ini hukuman dia ya Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Aman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yo, hukuman atau konsekuensi? Hah? Nah, ini nanti kita tandai dulu ya. Kemudian yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita lihat dulu jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi yang agak rancu tadi, yang murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, hukuman. Nah, kira-kira murid yang disuruh tidak pakai sepatu ini kira-kira mau tidak dia keluar kelas? Tidak mau kan? Apa alasannya? Alasannya dia pasti malu dia, tapi terkadang malah senang kan? Iya benar. Nah, jadi malah terkadang malah seperti itu, malah senang, malah tidak pakai sepatu. Nah, kemudian yang kelima yaitu tentang restitusi, posisi kontrol guru. Nah, di sini yang saya merasa tersindir juga Bapak Ibu. Jadi posisi kita itu sebenarnya ada di mana sih sekarang ini? Nah, saat ini apakah kita itu menjadi guru sebagai penghukum, atau membuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Nah, jadi kalau berdasarkan ini, saya itu lebih cenderung sebagai guru yang penghukum Bapak Ibu. Nah, jadi bentar-bentar anak itu hukum, bentar hukum gitu kan. Seharusnya seperti apa sih guru? Seorang guru itu seharusnya mengambil posisi yang mana yang baik seharusnya. Nah, di sini sudah ada tabel posisi kontrol guru. Di situ ada penghukum. Biasanya kalau kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, ada apa? Biasanya kalau kita guru sebagai penghukum itu biasanya apa ya? Biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, biasanya menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir biasanya kalau kita itu. Nah, biasanya yang dikatakan itu biasanya apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, misalnya, ngaku bertekad, berdiri di depan kelas. Nah, biasanya itu guru sebagai penghukum. Kata-katanya itu lebih kasar biasa. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, di sini, apakah kita sebagai guru itu menerapkan membuat rasa bersalah? Misalnya mengatakan di situ guru mengatakan kamu seharusnya sudah tahu, ibu lah sekali mengatakannya. Nah, jadi gini, ngapolana nak kok ribut terus gitu kan, ibu capek. Nah, gitu. Jadi
jadi kayak anak itu masa bersalah gitu kan. Kemudian selanjutnya itu sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman itu kata-katanya seperti ini, ayolah lakukan demi bapak gitu kan. Nanti kalau kalian tidak belajar atau ribut, nanti bapak ditarik ke sekolah gitu. Jadi seolah-olah tuh kita itu dikasihani murid gitu kan. Nah tolonglah ya jangan ribut, nanti bapak ditarik ke sekolah. Jadi kayak kasihannya kita itu kan. Nah jadi biasa sebagai teman gitu kan. Jadi kita menganggap murid itu teman. Jadi anak-anak itu biasanya kurang segan juga dengan kita gitu kan. Kemudian sebagai pemantau. Nah kalau pemantau itu biasanya dia menyelesaikan masalah itu berdasarkan aturan yang sudah ada. Jadi hanya sekedar itu saja. Kenapa kamu datang terlambat? Misalnya bangun kesiangan. Jadi apa hukumannya? Yang sudah ditetapkan sekolah kalau terlambat, selamat yang bendera Pak. Ya udah silakan langsung gitu. Kalau di SMP itu biasanya ada poin-poinnya. Kalau datang terlambat, poinnya hilang 1, kemudian hilang lagi. Nah jadi hanya sebatas itu saja. Kemudian yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, nah kalau sebagai manajer itu biasanya prosesnya lama nih ya. Nah, biasanya dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, biasanya ini dikaitkan dengan keyakinan kelas juga. Jadi kalau dari 5 posisi kontrol guru ini sebenarnya kalau penghukum itu jalan terakhir sebenarnya. Jalan yang memang kalau sebagai manajer tidak bisa lagi, sebagai pemantau tidak bisa lagi, sebagai teman tidak bisa lagi, sebagai rasa bersalah tidak bisa lagi, maka pilihan terakhir adalah menghukum. Jadi jangan dijadiin pertama. Di sini biasanya kalau pernyataan-pernyataan ini, misalnya kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasa kata-katanya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu nulis tidak pernah selesai. Itu biasanya sebagai penghukum katanya. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Nah seperti tadi, kalau tidak nanti bapak dimarahi oleh sekolah karena kelasnya ribut terus gitu kan. Kemudian untuk pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah biasanya itu dia langsung dikaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah biasa kalau manajer itu seperti diskusi gitu dengan anak. Jadi memang dibawa ke ruangan tertentu untuk mendiskusikan masalahnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Yang terakhir ini sama sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini saya juga sering ketemu di kelas itu, nulisnya selesai terakhir dulu. Nah di sini ada kasih satu, ada kasih lagi. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah kira-kira dari kasus ini posisi kontrol guru yang mana yang diambil oleh ibu Pipi? Sebagai teman. Kenapa sebagai teman? Karena di situ ada kata-kata ayolah, tolong bantu ibu. Jadi kita itu kayak kasihan gitu kan, kayak murid itu mengasihani kita gitu kan. Kemudian selanjutnya ini lewat saja. Nah yang keenam yaitu tentang keyakinan kelas. Kalau dulu waktu saya mengajar itu berapa ya, di kelas berapa itu masih peraturan kelas kalau dulu saya bikin peraturan kelas. Kalau sekarang itu sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Nah kira-kira apa bedanya Pak Ibu keyakinan kelas dan peraturan kelas? Peraturan dan keyakinan, kira-kira apa ya bedanya? Kalau keyakinan itu apa kira-kira, kalau peraturan itu apa kira-kira? Peraturan biasa kalau peraturan itu dibuat oleh siapa?
guru Hah? bersama. Ayo. Kalau bersama-sama itu peraturan atau keyakinan? Saya di kelas nih. Di kelas, wih, masih kosong nih buat peraturan. Biasanya kalau peraturan itu dibuat oleh guru dia sendiri kan. Tulis pakai di rumah tuh pakai kanvas. Ini peraturan kelas kita, tempel. Sudah, itu adalah peraturan. Nah, kalau keyakinan itu biasanya semua warga kelas, kalau di kelas ya, itu melakukan melakukan bersama-sama gitu nah. Bersama-sama. Jadi memang ditentukan keyakinan kita apa kira-kira. Nanti anak-anak itu biasanya dikasih kayak stiker atau buku atau kertas kecil. Jadi nanti menulis semuanya nanti dikumpulkan. Jadi nanti ada beberapa keyakinan yang memang sama ditempelkan gitu. Nanti jadilah keyakinan kelas. Memang biasanya keyakinan kelas itu dibuat saat awal masuk kelas. Jadi biasanya pertama itu membuat asesmen dulu, kemudian membuat keyakinan kelas. Itu biasa. Jadi dari peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas, kemudian berkembang lagi menjadi lingkungan positif dan lebih berkembang lagi menjadi budaya positif. Di sini pembentukan keyakinan kelas itu biasanya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal atau pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi memang prosesnya panjang kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau materi keyakinan kelas ini tidak bisa sebentar gitu ya. Nah di sini ada sebuah video sini. Contoh membuat keyakinan kelas. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Guru mengingatkan kembali tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini seperti pemantik gitu, biar nyambung. Nah, di sini anak-anak itu menulis nilai-nilai kebajikannya masing-masing.
Nah, jadi itu sudah jadi ya Bapak Ibu. Jadi yang membuat itu memang warga sekolah, memang anak-anak murid itu sendiri. Jadi bukan kita yang membuat. Nah, kemudian yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelumnya kita tepuk-tepuk dulu ya, biar nggak ngantuk ya. Tepuk pagi, siang, malam, sudah tahu kan? Pagi-pagi lambat. Nah, jadi kalau pagi tepuknya satu, kalau siang tepuknya, kalau malam, salah, malam udah ribut. Nah, kalau malam jangan ribut ya. Jadi kalau pagi, siang, pagi, siang, malam. Nah. Baik, materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini prosesnya yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Nah, jadi di sini tujuannya yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir memberikan penawaran bukan paksa. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Mungkin pernah melihat ya. Situ kalau segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini kalau menstabilkan identitas itu biasanya kalau anak berbuat salah, misalnya datang terlambat, nah kita panggil, nah kita ajak bicara dulu, kita menstabilkan identitas. Biasanya kata-katanya itu bagaimana murid itu bisa curhat dulu. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita itu seolah-olah menjadi dirinya gitu. Nah, kemudian misalnya Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari. Nah, jadi di sini itu kita sebenarnya tidak mencari siapa yang salah dan tidak mencari siapa yang benar kalau penerapan segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas. Nah, jadi yang pertama itu bagaimana kita itu menstabilkan identitas, jadi anak yang emosi itu menjadi lebih tenang. Nah, selanjutnya yaitu baru ke validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan mereka itu salah atau tidak, kita validasi. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk menyadari kalau tindakan anak itu salah gitu kan. Jadi memang mereka yang mengakui. Nah, di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya terlambat, alasannya apa? Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kalau ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi gitu kan. Jadi saat anak berbuat salah itu dikaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di sini ada sebuah video juga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini video saya gitu sebenarnya. Jadi kalau agak-agak aneh jangan ketawa ya. Ini mulai dah. Datang terlambat sehingga banyak jam pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Baik, Jidan. Menurut laporan dari ketua kelas, Jidan sering datang terlambat, betul? Iya, Pak. Menurut seingat Jidan sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? 5 kali, Pak. 5 kali. Datang terlambat itu kan merupakan suatu kesalahan. Iya, Pak. Jidan sudah setuju itu merupakan kesalahan. Setuju, Pak. Berbuat salah itu kan perbuatan yang manusiawi. Iya, Pak. Nah, Bapak juga pernah melakukan salah, setuju? Setuju, Pak. Jidan sering datang terlambat ke sekolah. Tentunya Jidan memiliki alasannya kan. Kira-kira apa alasan Jidan untuk datang terlambat ke sekolah? Karena saya main game online dan juga begadang Oh, jadi bergadang dan main game online. online. Tentunya ini
tahu kan kisah keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu Pak? Nah, kalau datang terlambat itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Jidan langgar? Disiplin Pak. Menurut Jidan, disiplin itu penting tidak? Penting Pak. Agar bisa datang tepat waktu. Betul sekali. Selain itu, dengan disiplin, Jidan juga bisa lebih menghargai waktu dan orang-orang yang ada di sekitar Jidan. Ya Pak, saya tidak akan mengulangnya lagi. Baik, sikap Jidan sudah bagus karena sudah meminta maaf atas kesalahan Jidan. Nah, menurut Jidan, apa yang Jidan lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Tidur lebih cepat, tidak akan main game online lagi. Baik, kamu sudah menemukan solusinya kan? Ya, Nah, Pak. besok jangan diulangi lagi ya. Ya, Bapak Pak. akan bekerja sama dengan orang tua Jidan. Iya Pak. Silakan Jidan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ramadan. Terima kasih Pak Ade, saya senang diajak bicara untuk bisa menyelesaikan masalah saya untuk tidak datang terlambat lagi. Pak, Sudah, lengkap satu kan? Sini. Semuanya lengkap semua ya? Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini diseminasi aksi nyata saya modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu karena mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, karena saya tahu sekali kan Bapak Ibu sangat sibuk. Apa lagi Pak? Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tidur hari ini? Rehan dulu, Rehan. Ayo Rehan. Bergantian, mimpi doanya bergantian. Kalau memimpi doa siap. Ayo, siap. Apa kabarnya hari ini? Tepuk semangat. Baik, hari ini ada yang mau Bapak sampaikan. Ya, boy. Ada yang mau Bapak sampaikan. Jadi, Bapak sudah memerintahkan membawa apa? Karena Bapak ingin membuat sebuah program atau kegiatan. Kegiatannya kegiatan tentang tanggung jawab. Ada tanggung jawab itu apa? Apa itu tanggung jawab? Misalnya Beatrice di rumah disuruh membersihkan tempat tidur. Nah, apa yang Beatrice lakukan kalau sudah dikasih tanggung jawab? Nah, apa kira-kira? Harus diapain kalau kita dikasih tanggung jawab oleh orang tua kita? Dituruti, apa lagi? Dilaksanakan. Jadi tanggung jawab itu sesuatu yang kita lakukan secara sungguh-sungguh. Pernah ada di rumah dikasih tanggung jawab? Coba apa
Marvin lakukan apa tidak? Ada lagi dah. Siapa dukungannya yang pernah dikasih tanggung jawab? Apa Indo? Suruh menyapu. Dilakukan dan tanggung jawabnya. Oke, apa kalau keras apa yang akan diapain? Dikasih tanggung jawab, disuruh bikin susu adik. Keras melakukannya apa tidak? Melakukannya ikhlas apa tidak? Ikhlas ya. Ya biarlah. Jadi, oke boy, apa boy? Beresin kamar. Ini beresin apa tidak tanggung jawab ini? Nah, jadi hari ini Bapak mau kasih tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawabnya berupa tuh. Kalau di sekolah apa? Dulu. Kalau di sekolah tanggung jawab apa yang diberikan Bapak? Belajar mengerjakan tugas. Nah, kali ini Bapak mau memberikan tanggung jawab. Tanggung jawabnya kita akan membuat sebuah kerajinan dari kar. Tapi kita akan kardus itu kan barang yang sudah tidak berguna atau tidak terpakai. Nah, kita akan membuatnya menjadi sesuatu yang bagus. Baik, semuanya sudah membawa kardus? Sudah, baik. Nah, kita akan membuat sebuah jam. Pernah enggak dulu waktu di TK membuat jam? Pernah? Siapa yang pernah? Jadi jamnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Jadi, dengerin baik-baik. Jadi anak-anak Bapak kasih tanggung jawab untuk membuat ini. Jikalau tidak selesai di sekolah, di rumah, maka diselesaikan di mana? Minta bantuan siapa kalau di rumah? Boleh. Jena. Boleh apa, boleh kakak, boleh adik. Sekarang kita membuat kepalanya dulu. Membuat lingkaran dulu, oke? Buka kardusnya buka dulu. Sekarang kita dulu berkelompok. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
dinding berkarakter. Jam dinding berkarakter itu karakter apa itu? Hah? Tanda. Nah, ini baik. Baik. Kemarin kita sudah membuat. Masih ingat tak langkah-langkah dalam membuatnya? Masih kan? Nanti anak-anak Bapak akan mempresentasikan. Akan apa? Menunjukkan. Pertama, bahannya apa saja? Ya, bahannya apa saja? Apa saja bahannya? Jangan lupa ya bahannya. Apa? Gunting. Hari ini saya bakalan mencontohkan cara membuat jam klater. Yang bahan pertamanya kita butuh kardus, lem, sama pewarna. Bahan gunting. Udah tuh kita selanjutnya bikin telinga, kepala, angka-angkanya, sama panjangnya. Sudah tuh kita selanjutnya menggambar matanya, dibikin bulat-bulat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan membuat jam kardus berkarakter. Bahannya kardus, lem, kertas, pewarna, dan gunting. Langkah-langkahnya menggunting kardus, menggunting kepala, menggunting telinga, dan mengeluarkan